Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliata Adawiyah Harahap. Saya dosen keperawatan anak dan saat ini mengampu keperawatan anak 1 yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Dan ini merupakan pertemuan pertama kita ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi sebelum kita mulai mata kuliah ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Pertama-tama gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, pada baik semua ya adik-adik. Sekarang ada yang tidak datang? Si pennya siapa si pennya? Oh, Nila. Ada yang tidak datang, Nila? Sudah dicek teman-temannya? Oh, hadir semua. Baiklah, kita masuk ke materi ya. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Siapa sih di sini yang tidak tahu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak? Rata-rata sudah pasti lebih tahu ya. Gitu. Tahu. Ada nggak di sini yang nggak pernah ketemu sama anak bayi? Bayi, iya bayi yang baru lahir gitu. Nah, ada yang tidak pernah ketemu dengan ibu-ibu yang melahirkan gitu. Kalau yang lagi melahirkan mungkin tidak, tapi ibu-ibu yang hamil mungkin sudah familiar melihat gitu kan. Jadi kalau misalnya ibu hamil melahirkan anaknya bayi dulu kan, gitu. Bayi, habis itu baru menjadi anak agak gede, baru anak gede, barulah dewasa. Seperti itu ya. Nah, ada nggak sih kalian melihat ibu-ibu melahirkan anaknya langsung gede gitu, nggak melewati fase bayi dulu? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi harus melewati tahap demi tahap. Tahapnya bayi dulu, habis bayi, nanti dia ada toddler, habis itu ada anak prasekolah, anak sekolah, remaja, dan akhirnya dewasa. Gitu ya. Jadi memang pertumbuhan dan perkembangan pada anak ini sangat dekat dengan kita sehari-hari. Makanya sangat bermanfaat jika adik-adik mendengarkan materi kuliah hari ini. Slide berikutnya. Nah, ya. Pada kesempatan kali ini, capaian pembelajaran yang harus kita capai itu adalah setelah menyelesaikan materi ini, kalian dapat memahami konsep tumbuh kembang pada anak. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan, kalian bisa menjelaskan definisi tumbuh kembang, prinsip tumbuh kembang, dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Sebelum masuk ke materi, mungkin kalian bisa buka browser kalian masing-masing dan mengetik menti.com di browsernya dan masukkan kode 1234567. Jadi di situ nanti ada 2 gambar, kalian bisa pilih yang mana sih menurut kalian yang tumbuh, mana yang kembangan. Oke, ya sudah banyak masuk dan saya melihat sudah pada paham kayak gitu ya tentang tumbuh kembang, yang mana yang gambar mana yang tumbuh, gambar mana yang kembang. Baik. Menurut kalian tumbuh kembang itu sama atau berbeda? Ya, Ari, silahkan. Berbeda. Oke, baik. Terima kasih Ari, jawabannya sangat bagus. Ya. Ada yang mau menambahkan tumbuh itu apa dan kembang itu apa? Tumbuh itu ke atas, kembang itu ke samping. Oh, kan gitu. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Nanti kita lihat bersama-sama perbedaan di tumbuh dan kembang itu apa ya. Nah, terus di sini ada bacaan anak sama dengan miniatur orang dewasa. Menurut kalian apakah memang anak itu miniatur orang dewasa? Ada yang mencoba memberikan tanggapan?
Iya, Ria. Silahkan Ria. Ya, terima kasih atas jawabannya Ria. Bagus ya. Atau ada tanggapan yang lain? Ada yang sepakat bahwa anak sama dengan miniatur orang dewasa? Tidak ya. Ya, rata-rata tidak sepakat. Karena memang anak itu ada kebutuhannya sendiri gitu. Jadi kebutuhannya itu berbeda dengan orang dewasa. Makanya dibilang anak itu adalah masa-masa yang unik. Jadi kebutuhannya tidak boleh disamakan dengan kebutuhan orang dewasa, sehingga harus ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga nanti setelah dewasa anak bisa kebutuhan anak terpenuhi saat ini, maka dewasanya nanti maka tercukupi juga lah karena kebutuhan anaknya terpenuhi. Namun ketika tidak, itu kan, maka akan berefek saat dia sudah dewasa. Makanya kita butuh mempelajari apa sih yang dibutuhkan anak pada saat masa kanak-kanak gitu ya, anak masa kanak-kanak. Jadi untuk pengantar hari ini kita mempelajari tentang, kita lihat dulu apa itu tumbuh dan apa itu kembang. Nah, pertumbuhan merupakan perubahan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif dia dapat diukur seperti ukuran dimensi yang bertambah, sel-sel bertambah banyak dan sel-sel bertambah besar. Nah, sel-sel bertambah besar di sini seperti misalnya tubuhnya itu dari sentimeter atau tinggi badannya gitu ya, berat badannya seperti contohnya itu. Terus apalagi ada yang mau kasih contoh? Oke, misalnya anak-anak waktu kecil dia tuh waktu bayi ubun-ubunnya itu masih terasa ketika dipegang karena dia masih tulang rawan. Nah, ketika sudah menjelang beberapa bulan, maka tulang rawan itu berganti menjadi tulang keras. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan itu adalah perubahan kualitatif. Kualitatif mungkin tidak dapat diukur dengan kasat mata, karena yang dilihat adalah kematangan fungsi organ, kemampuan mental, intelijensia, dan juga perilaku. Jadi hanya dilihat, oh iya, dia sudah berkembang, gitu. Tapi tidak dapat diukur secara pasti. Jadi harus ada alat ukurnya tersendiri. Seperti itu ya. Seperti misalnya kemampuan berbahasa pada anak, apalagi contohnya kemampuan berbicara, kemampuan berjalan, itu kan tidak bisa diukur dan tidak setiap anak itu sama perkembangannya gitu. Jadi ada setiap anak berbeda, maka itu harus dilihat apakah perkembangannya normal atau tidak. Nah, berikutnya adalah domain atau area perkembangan. Di sini ada 5. Yang pertama gross motor. Gross motor itu adalah motorik halus, kasar maksud saya, maaf. Yang kedua adalah fine motor atau motorik halus. Yang ketiga itu language, bahasa, personal sosial, dan kognitif. Jadi yang 5 domain ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang perkembangan serta tugas perkembangan pada anak berdasarkan usia. Jadi mungkin kalian bisa baca-baca materi terkait dengan tumbuh kembang anak di tugas perkembangan pada anak menurut usia. Nah, berikutnya adalah prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Jadi yang pertama itu cephalocauda. Dia kepala dulu yang bertumbuh dan kembang, barulah dia ke caudal. Caudal itu ke tepi-tepinya. Nah, ke bagian badannya seperti itu. Nah, terus ada prinsip proximodistal, dari tengah dulu baru ke
tepi-tepinya gitu kan, dari pusat dulu baru ke sampai pinggir-pinggirnya, dan selanjutnya diferensiasi. Jadi terdapat perbedaan antara setiap usianya. Saya dari bayi seperti yang saya bilang tadi, kalau anak bayi itu awalnya terdapat ubun-ubun dan tulangnya tulang rawan gitu ya, dan berdiferensiasi dia menjadi tulang keras ketika bertambah usia. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal itu terkait dengan ras, etnik, gender, umur, genetik, dan herediter. Sedangkan faktor eksternal itu bisa dari faktor prenatal. Jadi bisa lebih ke ibunya. Makanya kenapa ibu harus sangat hati-hati sebelum melahirkan. Pada saat hamil maupun pada saat menjadi sebelum hamil di usia subur seperti itu, karena sangat berkaitan erat dengan tumbuh kembang anak. Itu dia ya. Terus ada faktor natal pada saat melahirkan, ada faktor postnatal pada saat setelah melahirkan atau masa nifas. Jadi ini bisa kalian pelajari. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Adik-adik, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, ya. Oke, terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Ada yang mau menambahi? Ya, terima kasih, Dian. Oke, sekarang saya mau ngasih tugas untuk kita bahas di pekan depan, yaitu membaca sebuah artikel penelitian tentang tumbuh kembang anak dan buat reviewnya terkait artikel yang sudah dibaca. Jadi nanti artikelnya tersebut kita bahas di pekan depan, sekaligus kita membicarakan tentang tugas perkembangan anak menurut usia. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tidak ada. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.